Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novianus Bria SPD. Saya mengajar di SMP Negeri Fahiluka, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG Guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamsan Wadi dengan nomor Indo mahasiswa 250501020037. Ini adalah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri Fahiluka. Berikut video pembelajaran saya. Selamat pagi, anak-anak. Good morning, student. Good morning, student. How are you today? I'm fine. And you? Okay. Now, sekarang kita Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sehingga Engkau telah melindungi kami dari pagi hingga siang. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai dengan pelajaran kami. Sudi kiranya utuslah Roh pelindung untuk melindungi kami, agar kami memulai dengan mata pelajaran kami ini dengan baik. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa. baik, terima kasih. Sekarang kita menyanyikan lagu dulu. Baik, sebelum itu saya mengecek kehadiran Anda. Angkat tangan bisa jawab present. Oke? Baik. Yang pertama Jansen. Julio. Randy. Present. Nio. Koko. Eben. Jovi, Andi, Apri, Noval, Densi. Sorry. Baik, terima kasih. Now, apa yang kamu rasakan saat ini? What do you feel today? Yang kamu rasakan apa sekarang? Baik. Oke. Bagaimana kamu sudah siap untuk memulai kegiatan kita hari ini? Siap. Betul, sudah siap? Sudah. Betul? Betul. Yang namanya present continuous tense. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Ada yang masih ingat? Continuous tense ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Sudah lupa. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan inti kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. What do you do every day? Apa yang kamu lakukan setiap hari? Siapa yang bisa jawab?
What you do every day. Siapa yang bisa jawab? Saya. Apa itu? Take the bed, eat, drink, water, helping and helping family. Oke, thank you. Tepuk salut untuk Juan. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Do you have a daily routine? Apakah kamu punya kegiatan rutinitas kegiatan sehari-hari? Ada? Adakah? Ada. Siapa yang bisa jawab? Saya Silakan. helping the parents, clean the spoon and glass and etc. Yang artinya? Membantu orang tua mencuci sendok dan gelasnya dan yang lain. Oke, thank you very much. Tepuk salut untuk Jovi. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Do you like do certain activities every day? Apakah kamu suka aktivitas? Ya, kamu sangat suka aktivitas setiap hari? Apa kamu suka? Suka. Apa itu? Siapa yang bisa jawab? Jogging, run, and going to the best. Jogging, Run and run, and going to the the best. beach. Yang artinya apa? Olahraga, lari, dan pergi ke pantai. Oke, thank you untuk Kinto. Mari kita tepuk salut untuk Kinto. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, yang tadi saya sudah sampaikan itu adalah soal kegiatan materi kita hari ini adalah tentang simple present tense. Nah, simple present tense itu adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan aksi atau keadaan yang sedang berlangsung saat ini atau yang umum biasa terjadi. Contohnya hal yang kecil itu adalah I go to school. I am go to school. Itu arti daripada simple present tense. Contohnya. Baik, contoh simple present tense itu ada dua kalimat nominal. Lalu yang kedua itu adalah kalimat verb. Ingin kita mau tahu seterusnya itu kita akan melihat di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, who are you, my students? I'm sure you're fine. Oke, pada pertemuan kali ini kita membahas materi tentang simple present tense. Di mana present tense merupakan materi dasar dalam bahasa Inggris. Jadi kita ingin membuat berbagai bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Di mana dalam video ini kita akan bahas tuntas materi ini. Kita akan sajikan contoh-contoh dalam kalimatnya, rumus-rumusnya, juga termasuk penggunaannya. Selain itu, ada juga latihan soal untuk memantapkan pemahaman dari materi yang ada dalam video ini. Are you ready? Let's begin! Oke, student, sebagaimana kita ketahui, bentuk kalimat dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua, yaitu bentuk kalimat nominal dan kalimat verbal. Dan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kalimat nominal dan kalimat verbal dalam bentuk simple present tense. Yang pertama, kalimat nominal. Kalimat nominal adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang kata kerjanya berupa to be, atau dengan kata lain kata kerjanya bukan merupakan kata kerja utama. Rumus dalam pembentukan kalimat ini yaitu dimulai dengan subjek plus to be yang merupakan kata kerja plus complement atau pelengkap. Pelengkap di sini bisa berupa adjektif, bisa juga berupa noun, atau juga bisa berupa adverb. Sedangkan to be terdiri dari am, is, are, was, were, be, been, dan being. Dan to be yang digunakan untuk kalimat bentuk present ini yaitu adalah am, is, dan are. Dan untuk penempatan to be dalam seperti am untuk subjek I, are untuk subjek you, we, dan they, is untuk subjek he, she, dan it,
Bahasa Inggrisnya I'm smart. Kamu pintar. Bahasa Inggrisnya you are smart. Dia perempuan pintar. Bahasa Inggrisnya she is smart. Jadi kalau I pasangannya M, you pasangannya R, dan she pasangannya is. Itu adalah contoh dalam bentuk kalimat positif. Dan bagaimana kalau kalimatnya negatif? Tinggal kita tambahkan saja kata not setelah to be. Kita contohkan saja dari contoh yang tadi, seperti saya tidak pintar. Bahasa Inggrisnya I'm not smart. Kalau kamu tidak pintar, you are not smart. Kemudian kalau dia tidak pintar, she is not smart. Lalu bagaimana kalau kita ingin merubah menjadi kalimat tanya? Gampang sekali. Tinggal kita letakkan to be di awal kalimat. Seperti, apakah saya pintar? Am I smart? Oke, cukup mudah bukan? Oke, selanjutnya kita bahas verbal sentence. Dan untuk bentuk present tense ini, rumusnya dibagi menjadi dua berdasarkan subjeknya. Yang pertama, apabila subjeknya they, we, I, you, maka rumusnya subjek plus verb. Tapi apabila subjeknya he, she, it, maka rumusnya subjek plus verb. Kamu cinta aku. Bahasa Inggrisnya you love me. Kemudian dia cinta aku. Bahasa Inggrisnya she loves me. Kamu tidak cinta aku. Bahasa Inggrisnya you don't love me. Sedangkan dia tidak cinta aku. Bahasa Inggrisnya she doesn't love me. Apakah kamu mencintaiku? Bahasa Inggrisnya do you love me? Apakah dia mencintaiku? Bahasa Inggrisnya does she love me? Oke, sekarang saya jelaskan. Yang pertama, untuk kalimat yang berbentuk positif, berdasarkan rumus. Kemudian, apabila kalimatnya berbentuk negatif, maka untuk yang subjeknya they, we, I, you, kata bantu yang digunakan adalah don't. Letakkan kata don't setelah subjek, maka dari kata you love me menjadi you don't love me. Sedangkan untuk yang subjeknya he, she, it, kata bantu yang digunakan adalah doesn't, singkatan daripada does not. Letakkan kata doesn't setelah subjek, maka dari kata she loves me menjadi she doesn't love me. Dan perlu menjadi catatan, apabila dalam suatu kalimat ada kata bantu do, does, atau it, tidak ada tambahan apapun, tidak ada tambahan has, he has, ing, dan sebagainya, maka loves menjadi she doesn't love me. Oke, sekarang lihat kalimat tanya. Oke, do you understand? Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi. Pak, kapan sih kita menambahkan yes dan kapan menambahkan es? Oke, saya jelaskan. Untuk yang subjek they, we, I, dan you tidak ada masalah ya, karena tidak ada tambahan apapun setelah verb. Tapi permasalahannya untuk yang subjek he, she, it, maka setelah verb itu harus ada tambahan s atau es apabila kalimatnya bentuknya positif. Aturan yang pertama, untuk yang subjeknya he, she, it, apabila kata kerjanya kelahiran huruf konsonan atau huruf mati, maka kata kerjanya
huruf Y. Dan sebelum huruf Y-nya adalah huruf hidup. Maka kalau kita ingin membuat nadanya, setelah huruf Y hanya ditambahkan huruf S saja. Contoh, ibuku membeli sebuah sayuran. Bahasa Inggrisnya, my mother buys a vegetable. Nah, kita lihat sebelum huruf Y adalah he, kemudian ada dulu. Karena he, kata bantu yang digunakan adalah does. Sister sings a song atau sister sing a song. Benar apa salah? Coba kita lihat. Siska sings a song. Kenapa jawabannya Siska sings a song? Karena Siska adalah subjek dan kata gantinya adalah she. Untuk yang subjeknya he, she, it, kata kerjanya tambahkan dengan s. Kemudian lihat kalimat ini. Yang benar mana? Kalimat yang pertama atau kalimat yang kedua? Yes, that's right. Jadi malah kalimat yang kedua. The butterfly flies in the sky. Kupu-kupu terbang di langit. Kenapa kalimat yang kedua? Kita lihat kata fly. Fly menggunakan huruf Y dan sebelum huruf Y adalah huruf L. L adalah huruf konsonan. Aturannya apabila sebelum hurufnya huruf konsonan. Baik, sebelum kita lanjut ke berikut, saya membagikan kelompok. Harus ada 4 kelompok dan saya baca nama, lalu kemudian tinggal duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, Jansen, Julio, Rindi, Tio, dan Koko, satu kelompok. Mana? Yang kedua, Benjovi, Andi, Apri, dan Nova, satu kelompok. Kemudian yang berikut, Juan, Nel, Asia, Misa, dan Uli, satu kelompok. Kemudian Evin, Ito, Febri, Desi, dan Ikori, satu kelompok. Dan nanti setelah saya bagi ini, masing-masing tulis nama kelompok di bawah. Ya. Nanti nama kelompoknya di samping kanan, nama kelompok di samping kanan. Kemudian kamu bisa tulis jawabannya di bawah. Silakan. Waktu 20 menit. Silakan. Kelompok 1 sudah? Belum. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Belum. Kelompok 4? Belum. Waktu tinggal 8 menit lagi. Oh, 4. Ya. Silakan. Baik, kita diam dan dengar kelompok hasil presentasi dari kelompok 4. Jadi kalau mau penyampaian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, lalu yang kita tidak sampaikan. Silakan. Pagi teman-teman, Baik. kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada pembicara. Si usual red sabuk in time. They don't like spicy food. Does she go to school every day? I am das. Bukan dois, das. does. Das itu Does he go to school every day?
I am student. She works in a hospital. Oke, terima kasih. Tepuk salut untuk kelompok 4. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Mungkin ada pertanyaan atau pas? Untuk kelompok Pas. 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 Silakan Thank kembali you. di tempat. Baik, selamat pagi teman-teman. Baik. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada pemateri saya persilakan. See you, Siri. Red, Ibu. Time. Ulang. In time. They don't like speaking food. Does he go to school every day? I am student. She works in a hospital. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Pas. Pas. Dari semua yang sudah disampaikan oleh teman kita, semua pas? Betul pas? Mari kita tepuk salut untuk mereka. Silakan kumpul soal latihan. Silakan masuk kembali ke latihan. Mari kumpul. Baik, perhatikan di sini. Yang tadi kita latihan itu, diskusi sama-sama itu tentang bagaimana cara kita menggunakan kalimat simple present tense dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama itu I usually, bahasa Inggrisnya saya selalu membaca buku setiap waktu in time. Itu namanya simple present tense. Dia selalu usually. Kalau kita menggunakan simple past tense bukan usually. Ya. Lalu yang kedua, they bla 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 not like spicy food. Mereka tidak suka makanan tidak ada maka jawabannya adalah don't like. Kata don't like itu ada dua kata, yaitu do dan not. Maka digabungkan menjadi satu, yaitu don't. Jadi don't. Lalu yang berikut, we go to sentence atau kalimat nominal. Nah, kalimat nominal itu kalimat kata gantinya itu adalah to be. Kalimat nominal itu kalimat dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya berupa to be. Jadi bukan kata kerja utama. Nah, ini dalam lalu yang berikut nomor 4 itu I be a student. Kata to be itu subjeknya itu adalah I itu subjeknya adalah I dan verbnya adalah am. Jadi situ kenapa I am a student? Karena di situ dia menggunakan verb 1 atau verb 1. Ya. Bukan kalimat nominal, tapi di situ adalah kalimat. Terakhir adalah si bla 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 work in a hospital. Si bla 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 work in hospital. Jawabannya itu adalah works. Kenapa menggunakan kata works? Karena di situ subjeknya itu adalah she, he dan it. Tadi sudah dijelaskan. Kalau kata she,
he dan it harus menambahkan kata kerjanya harus ada s di belakang kata kerja tersebut, yaitu jadi works. Ya. Works itu bahasa Indonesia apa? Works. Nah, bahasa Indonesia adalah kerja. Jadi si ini dia perempuan. Nah, kalau he dia laki-laki. Kalau it itu tertuju pada benda seperti ayam, seperti itu kata kerjanya itu ditambahkan dengan s di belakang kalimat. Jadi untuk keempat kelompok ini semua kerja kalian itu bagus. Jadi masing-masing kelompok itu pastinya sudah paham dengan apa yang sudah disampaikan melalui media tadi, melalui video tadi. Silakan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya tanya Julio, coba kamu terjemahkan ke bahasa Inggris. Saya makan menggunakan kalimat verbal. Saya makan. I am eat. Tepuk tangan untuk Jovi. Baik. Dari keempat kelompok tersebut, saya melihat di sini ada dua kelompok yang hasilnya bagus sekali. Yaitu dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang kedua adalah kelompok 4. Sekarang kita masuk pada jadi soal post test ini. Soal post test ini ada 5 nomor, tapi ini adalah soal multiple choice atau pilihan ganda. Dan hasilnya membagikan kalian untuk bisa kerja ke kelompok 1, tulis nama kelompok, kelompok berapa dan nama itu. Ini. Sebelum kita mulai, mari kita semangat. Waktu 10 menit. Tolong perhatikan ke sini. Dari awal sampai akhir ini, sampai saat ini. Tapi kalian sudah paham semua tentang apa itu simple present tense. Ya. Mungkin ada yang bisa simpulkan untuk simple present tense dari kelompok 2 mungkin bisa simpulkan tentang apa yang saya sudah sampaikan. Silakan. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang sedang berlangsung saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk Jomi. Baik. Maka pada semua 3 titik hari ini sebelum untuk berikutnya materi yang akan kita pelajari tentang tadi kita sudah sampaikan tadi tentang simple present tense. Maka untuk materi yang berikutnya tentang simple past tense. Jogi silakan. Materi. Guru dan teman-teman ada di berdua. Baik, itu saja yang saya bisa sampaikan. Selamat siang dan sampai jumpa.